Asal-usul harimau berkulit belang. Pada zaman dahulu, harimau memiliki warna kuning tua mulus tanpa belang-belang hitam. Meskipun belum memiliki belang, harimau zaman dahulu juga suka berburu hewan untuk makanannya. Bagaimana kisahnya? Harimau yang berwarna kuning tua mulus bisa berubah menjadi belang-belang. Mari kita simak bersama ceritanya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang petapa yang masih muda tinggal dalam sebuah gua di hutan belantara. Petapa tersebut juga dikenal kesaktiannya dan mampu berbicara dengan hewan. Banyak hewan yang datang kepadanya untuk minta tolong. Pada suatu hari, seekor kelinci berlari kencang dengan penuh ketakutan masuk ke dalam sebuah gua. Kelinci tersebut terlihat sangat ketakutan dengan nafas yang tersengal-sengal. Petapa, di manakah kamu? Tolonglah aku. Seorang petapa yang sedang bersemedi tiba-tiba membuka matanya. Wahai kelinci, ada apa gerangan hingga kau ketakutan begini? Tolonglah aku, petapa. Harimau mau memangsa aku. Aku takut sekali. Seekor harimau berjalan pelan memasuki mulut gua. Hai petapa, semua hewan di hutan ini hormat padamu. Tidak ada yang berani melawanmu. Tetapi aku lapar sekali. Jadi, serahkan kelinci itu padaku. Petapa tersebut tidak langsung menjawab dan hanya tersenyum sambil melihat kelinci yang sangat ketakutan. Sebenarnya aku kasihan kepada kelinci yang sedang ketakutan ini. Tapi aku juga kasihan kepada engkau yang sedang kelaparan. Jika engkau mau, aku bisa memberikan tangan kiriku ini untuk kau makan. Dan engkau tidak perlu lagi memangsa kelinci ini. Harimau tersebut sangat terkejut mendengar jawaban petapa tersebut. Baiklah, jika itu yang kamu minta, wahai petapa. Dengan senang hati ku terima tawaranmu. Harimau tersebut akhirnya pergi meninggalkan petapa dan kelinci sambil membawa lengan kiri petapa. Sedangkan di dalam gua, kelinci sangat terkejut melihat pengorbanan petapa yang menjadi buntung demi keselamatannya. Belum hilang rasa terkejut kelinci, tiba-tiba lengan kiri petapa tumbuh kembali. Sekarang pulanglah, dan lain kali berhati-hatilah agar tidak bertemu harimau lagi. Terima kasih, petapa. Sungguh mulia hatimu. Aku tidak akan melupakan budi baikmu. Setelah mengucapkan terima kasih, kelinci tersebut kemudian pulang meninggalkan petapa. Sementara itu, harimau sudah memakan sampai habis lengan milik petapa. Tiba-tiba, harimau memiliki rencana jahat. Apa rencana jahat sang harimau? Keesokan harinya, harimau mendatangi gua tempat petapa. Wahai harimau, ada apa engkau datang lagi ke sini? Hai petapa, bukankah lengan kirimu sudah kau berikan padaku? Kenapa masih ada, hai petapa? Aku memberikan lenganku ini kepadamu dengan ikhlas, sehingga Tuhan berkenan untuk menggantinya dengan yang baru. Sungguh, engkau memang petapa yang sangat sakti. Hari ini aku bertemu kelinci, dan perutku sangat lapar. Aku ingin sekali merekam kelinci, tapi aku sangat kasihan. Maka aku putuskan untuk kemari. Apakah kamu bersedia memberikan lengan kananmu demi keselamatan kelinci? Meskipun petapa tahu bahwa harimau sedang berbohong, namun petapa itu tetap memberikan lengan kanannya kepada harimau. Baiklah, makanlah lengan kananku ini, dan jangan kau ganggu kelinci itu lagi. Akhirnya, harimau tersebut pergi dari gua sambil membawa lengan kanan petapa. Sedangkan di dalam gua, keajaiban terjadi lagi. Lengan kanan petapa itu tiba-tiba tumbuh kembali seperti sedia kala.
Sedangkan di tempat lainnya, harimau sangat menikmati lengan kanan petapa. Namun, apakah lengan kanan petapa tersebut bisa menghentikan nafsu serakah harimau? Suatu hari, harimau mengintip gua tempat petapa tersebut tinggal. Rencana jahat apa yang dia buat? Harimau tersebut mengendap-endap menuju mulut gua tempat si petapa. Hari ini, aku harus bisa memakan seluruh tubuh si petapa. Jika lengannya sangat lezat, apalagi seluruh tubuhnya. Harimau masuk ke dalam gua dan melihat petapa sedang bersemedi. Harimau itu tertawa senang sekali melihat petapa yang sedang bersemedi. Harimau bersiap-siap menerkam petapa. Kedua kaki depannya mengeluarkan kuku-kukunya yang tajam. Secepat kilat, harimau melompat dan menerkam petapa. Tubuh harimau itu tiba-tiba terpental dan membentur dinding gua. Aku sudah memberikan kedua lenganku, tapi kau masih saja tamak. Sudah kepalang basah, harimau itu kembali menyerang petapa. Petapa kemudian berdiri sambil memegang tongkatnya, menangkis setiap serangan harimau. Kali ini, petapa tidak hanya menangkis, tetapi juga memberikan serangan balik ke harimau. Akhirnya, harimau itu pun kalah melawan petapa sakti. Tubuh harimau yang penuh luka itu jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun kembali. Tubuh harimau itu penuh luka dan membentuk garis belang-belang akibat pukulan tongkat petapa. Petapa sambil memegang tongkatnya berjalan mendekati harimau yang sudah terkulai lemas. Apakah petapa akan membunuh harimau tamak tersebut? Aku tidak akan membunuhmu. Bahkan aku bisa menyembuhkan semua luka-lukamu. Asalkan engkau mau bertobat dan tidak akan mengulangi lagi kesalahanmu. Ampuni aku, petapa. Aku memang hewan yang tamak. Aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahanku. Petapa sakti yang penuh belas kasihan itu pun menyembuhkan semua luka harimau. Hanya saja, luka harimau itu meninggalkan bekas belang-belang di sekujur tubuhnya. Nah, sudah aku sembuhkan semua lukamu. Aku sengaja meninggalkan belang-belang bekas luka ini untuk mengingatkanmu akan semua ketamakanmu selama ini, agar engkau tidak mengulanginya lagi. Sekarang pergilah. Terima kasih, petapa. Kamu sungguh berhati mulia. Harimau itu pun meninggalkan gua dengan tubuh yang kembali sehat. Itulah asal-usul kenapa harimau memiliki kulit yang belang-belang.